Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Agam Mustafa Alwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai vaksin COVID-19. Vaksin sendiri merupakan sebuah produk zat atau senyawa yang berguna untuk membantu agar tubuh dapat terhindar dari atau melawan dari suatu penyakit. Menurut WHO, vaksin merupakan produk yang rentan, masing-masing mempunyai karakteristik tertentu, maka diperlukan pengelolaan secara khusus sampai digunakan. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan. Tentunya, tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Sebab itu, vaksinasi sangat berguna supaya tubuh dapat menangkal pada suatu penyakit. Vaksin yang terbuat dari virus yang sudah dilemahkan dapat mengenali virus yang terjadi dan melatih sistem imun untuk melawannya. Cara kerja vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh yaitu vaksin yang sudah diberikan akan dapat melatih tubuh yang berguna untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Berhubung saat ini virus COVID-19 belum berakhir, saat ini telah dibuatnya sebuah vaksin COVID-19 yang bernama vaksin Sinovac. Vaksin ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Sinovac Biotech yang berada di negara Cina. Saat ini, vaksin Sinovac sudah tersebar ke seluruh dunia dan bahkan di berbagai dunia sudah melakukan vaksinasi. Terutama di Indonesia sendiri, ada kabar baiknya, yaitu vaksin ini sudah mendarat di Indonesia pada bulan Desember kemarin dan diuji oleh MUI dengan mengatakan bahwa vaksin ini dinyatakan halal untuk kesehatan. Pada perkembangan uji klinis ini, terdapat 2 tahapan yang dilakukan pada bulan April hingga Mei tahun lalu dan telah lulus uji dan seluruh relawan telah mendapatkan suntikan pada tahap kedua pada bulan November 2020. Sehingga para peneliti dapat dilanjutkan ke uji klinis tahap ketiga. Untuk tahap ketiga ini, Indonesia juga ikut menjalani uji klinis dengan ditujukannya tim peneliti dari Universitas Padjadjaran yang dipimpin oleh Profesor Kusnadi Rusmil. Selama menjalankan uji klinis tahap ketiga, Kusnadi mengaku bahwa selama proses uji klinis ini dapat berjalan dengan lancar dengan memerlukan waktu 6 bulan agar dapat mengetahui hasil akhir. Sampai saat ini, uji klinis tahap ketiga sedang berlangsung dan akan diperkirakan pada bulan Januari 2020. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah agar vaksin COVID-19 dapat terrealisasikan di Indonesia yaitu dengan bekerja sama dengan Sinovac mengembangkan vaksin supaya lebih cepat lantaran Sinovac sudah ada pengalaman dalam pengembangan vaksin keluarga virus corona sebelumnya. Selain itu, teknologi juga berkembang cepat sehingga ada proses uji klinis 1 sampai ke 3 bisa dilakukan secara paralel. Kemudian, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dengan tujuan dalam penggunaan teknologi ini adalah untuk menghindari kesalahan serta mempercepat proses dalam data penerima vaksin COVID-19. Dan yang terakhir adalah melakukan strategi kampanye vaksinasi. Karena hingga saat ini, vaksin yang diharapkan bisa mengakhiri pandemi COVID-19 masih terus diupayakan. Pemerintah pun sudah mempersiapkan strategi untuk kampanye imunisasi yang akan diterapkan jika vaksin sudah tersedia dan dapat didistribusikan. Persiapan untuk melakukan kampanye tersebut adalah mempunyai vaksin yang mereknya tidak sembarangan. Kemudian, ada penyimpanan yang tidak mudah rusak dan penentuan lokasi imunisasi menggunakan satu lokasi yang tertentu agar masyarakat dengan mudah untuk mengakses. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kampanye perilaku 3M yang merupakan bagian dari kampanye ingat pesan ibu demi memutus penularan COVID-19, yakni memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kampanye tersebut disampaikan melalui media cetak dan media elektronik. Pemerintah berharap dengan adanya vaksin COVID-19 ini dapat memberikan dampak positif sekaligus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Namun, tidak semua mendapatkan atau menerima vaksin ini karena ada beberapa alasannya. Yang diantaranya adalah 1.
orang yang mempunyai alergi. Orang yang pernah mengalami reaksi alergi parah terhadap jenis vaksin lain atau terapi suntik juga harus berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan vaksin. Mereka yang memiliki riwayat reaksi alergi parah yang tidak terkait dengan vaksinasi, seperti makan racun hewan peliharaan, lateks, masih dapat vaksinasi. Yang kedua, anak-anak. Mengapa anak-anak tidak boleh mendapatkan vaksin? Karena vaksin COVID-19 belum diteliti efek dan dampak pada anak-anak. Selain itu, vaksin ini hanya dapat digunakan oleh orang yang berusia minimal 16 tahun. Yang ketiga adalah orang yang memiliki gangguan imunitas. Orang-orang yang kekebalannya terganggu secara serius, menderita komplikasi kronis yang dapat mempengaruhi fungsi kekebalan, biasanya tidak cocok dengan respon vaksin. Oleh karena itu, tidak disarankan sampai ada penelitian yang menunjukkan keefektivitasnya. Yang keempat ada perempuan hamil. Penggunaan vaksin COVID-19 mungkin tidak sesuai untuk kesehatan bayi yang sedang tumbuh dan dapat mengakibatkan efek samping bagi wanita hamil. Karena itu, mereka juga harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan vaksinasi. Sekian dari penjelasan yang saya bahas. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.